Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi, pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh dan buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus meminta para murid-Nya untuk rendah hati dan ada kepedulian kepada orang-orang kecil. Dan hari-hari ini kita bisa belajar banyak karena ada peristiwa-peristiwa yang membuat negara ini situasinya tidak baik. Karena apa? Karena para pemimpinnya kurang rendah hati. Rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri lebih ke fisik, minder, merasa kecil, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mau mengembangkan diri karena merasa tidak punya daya. Padahal Tuhan tahu kita anak-anak Tuhan diberi rahmat, ya, kelebihan, bakat, anugerah yang perlu kita kembangkan. Maka
Juga kita tahu kita anak-anak Tuhan diciptakan secitra dengan Tuhan. Maka kita tidak perlu rendah diri, terutama anak-anak muda, remaja. Janganlah minder. Kamu semua diciptakan Tuhan secitra, segambar dengan Allah, dan punya bakat kelebihan yang orang lain tidak dimiliki. Maka banggalah terhadap dirimu, jangan rendah diri. Tetapi kita perlu rendah hati. Rendah hati terutama ya perlu dimiliki oleh para pemimpin. Rendah hati bersikap hati yang mau mendengarkan, membuka kepada orang lain, memberi ruang kepada orang lain. Meskipun dia punya jabatan besar, kalau rendah hati, maka hidup akan bahagia bersama-sama orang lain. Pemimpin yang tidak punya rendah hati ya, yang tuli telinganya, tidak mau mendengarkan, tidak punya rasa empati pada orang-orang kecil, merasa benar, arogan, dan ya merasa dia punya kuasa, sombong. Kita lihat sekarang, hari-hari ini sejak kemarin, demonstrasi yang akhirnya penuh kekerasan. Sebelum saya misa di sini, saya mengikuti terus, ini rumah anggota DPR yang ngomong kita tolol, rakyat tolol, diserbu rumahnya, dihancurkan mobil-mobilnya yang banyak, mewah, dan dia lari ke Singapura. Dia dulu meminta ya para anggota MPR itu meminta mengemis-ngemis kita suara, dan kadangkala kita ya maaf karena kita kurang berpikir kritis. Kalau kita diberi beras, diberi uang, mau memilih dia. Tapi setelah dia menjadi katanya wakil rakyat, tetapi bukan wakil rakyat ya, sebetulnya wakil kepentingan kita. Kita rakyat yang berdaulat itu, bukan diserahkan pada mereka, tapi seharusnya mewakili kepentingan kita. Tetapi mereka hidup berfoya-foya, gajinya ratusan juta, mungkin miliaran, malah minta ini, minta itu. Kita rakyatnya yang memilih dicekik dengan pajak yang macam-macam, PHK di mana-mana. Anda yang merasakan, kalau saya tidak merasakan ya, karena setiap makan dikirim, tapi Anda merasakan ya. Semua dipajaki, bahkan PBB itu apa, saya nggak tahu. PBB naik 100, ada yang 1000%, ada yang akhirnya pati itu rakyatnya memberontak. Bupatinya lari kocar-kacir kemana-mana. Itu pemimpin yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Supaya kita pemimpin yang punya rendah hati. Rendah hati itu meskipun dia punya jabatan yang besar, bukan sombong. Tetapi dia mendengarkan, membuka hatinya kepada suara rakyat kecil, kepada orang-orang yang miskin, yang sederhana, yang dirasakan oleh banyak orang. Dan itu suara Tuhan. Kita sering mendengar Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat itu suara Tuhan. Kalau mereka mengatakan malah tolol kamu, terus mereka berjoget-joget karena dapat gaji tunjangan beras yang ratusan juta, rumah. Lupa kita hidup menderita, tidak ada empati. Maka kita murid-murid Tuhan, mari kita berempati, membuka hatiku kepada orang lain. Jangan congkak, jangan sombong, merasa benar sendiri. Tetapi kita melibatkan banyak orang, mendengarkan banyak orang.
Sehingga suara-suara banyak orang itu tidak, kalau kita pemimpin kita meledak seperti sekarang ini. Semua provinsi rumah anggota gedung DPR itu dibakar dan nggak ada pemimpin anggota DPR yang berani menghadapi, ya kecuali Sri Sultan ya dari Jogja, menghadapi pagi-pagi demonstran. Juga dari Romo Indra itu hebat itu, gubernurnya yang Katolik yang cantik itu, dia berani menghadapi, ngomong pada mereka, minta maaf, berdialog, akhirnya nggak merusak. Maka kita mari tanamkan pada diri kita, terutama yang masih muda, yang ingin menjadi pemimpin, silahkan menjadi pemimpin, tapi pemimpin Tuhan Yesus yang dikatakan pelayan, melayani. Aku menjadi pemimpin lebih tinggi supaya bisa melayani banyak orang. Aku menjadi presiden supaya bisa melayani seluruh Indonesia. Aku bisa menjadi pelayan kalau di desa, kampung, lurah ya hanya kecil, tapi kalau bupati semakin tinggi silahkan. Tapi bersikaplah rendah hati. Didiklah anak-anak kita, anak-anak muda kita demikian. Menghormati orang-orang kecil. Jangan malah ditindas, diinjak-injak, sombong. Itu yang diharapkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga minta kepada para muridnya, supaya kalau pesta memperhatikan yang miskin. Kita diminta peduli kepada orang-orang yang hidupnya miskin, sederhana, tertindas, terpinggirkan. Peduli. Jangan mengundang orang-orang yang tadi disebut orang kaya, orang yang bisa membalas ini. Saya sangat tidak mudah kalau tugas di kota-kota kecil di desa. Karena di sana nggak tahu di sini ya. Tahu nyumbang. Nyumbang kalau ada sunatan, ada perkawinan tuh nyumbang. Pakai amplop, nyumbang. Lalu dicatat yang nyumbang ini berapa? 50.000, 25.000. Loh kok dicatat, disimpan? Ya Romo, besok kalau dia perkawinan lagi saya harus datang juga nyumbang seperti yang itu. Aduh, jadi mengharapkan itu. Coba kita ya oke, mengundang orang, tapi jangan terus mengharapkan sumbangan itu, karena kita menjadi beban nanti kalau ada perkawinan lagi atau kita nyumbang lagi. Sehingga kalau musim perkawinan di desa-desa di paroki itu umatnya mengeluh terus, sampai ayam dijual. Ayam yang baru mengeram juga dijual dengan telur-telurnya yang mau menetas, saya untuk nyumbang. Tapi saya mencoba untuk mengubah itu tidak mudah. Tuhan ingin kita memberi dengan tulus. Dan biar Tuhan yang membalas. Aku memperhatikan, mempedulikan kepada orang yang miskin, maka yang miskin tidak mampu membalas apa yang kuberi. Tapi Tuhan akan memberikan berlipat ganda kepadaku. Karena kita tahu di dalam Injil Lukas yang lebih menekankan sosial juga ya. Injil Lukas itu kalau kamu membantu orang yang dipenjara, kalau kamu membantu orang telanjang, kalau mengunjungi orang yang sakit, memberi makan orang lapar, kamu membantuku. Jadi Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai orang-orang yang terlantar, yang miskin. Maka kita diminta oleh Tuhan peduli. Ya enggak usah jauh-jauh, kita harus peduli mendengarkan pada anggota keluargaku, anak-anakku yang lemah. Kita cenderung, Romo ya anakku, wah, juara matematika, hebat, yang dibangga-banggakan itu boleh-boleh saja. Tapi sebagai murid Tuhan kita harus lebih memperhatikan anakku yang mungkin oon, mungkin
kurang apa, justru itu diperhatikan. Juga para guru yang berkarya di yayasan pendidikan. Ada murid-murid yang lebih diperhatikan, tentu yang lebih pandai, lebih tidak nakal, yang baik, yang itu boleh bagus. Tapi Tuhan ingin justru kita diminta peduli memperhatikan kepada anak-anak murid yang mungkin nakal, mungkin otaknya juga kurang lancar. Kalau kita memandang ini anak Tuhan, diciptakan secitra dengan Tuhan, dia harus bangga terhadap dirinya. Jangan malah dia anak nakal dipisah-pisahkan. Sehingga kita pilih kasih. Maka mari saudara-saudariku, pada kesempatan ini Tuhan ingin supaya kita diingatkan sebagai murid-murid Tuhan. Banggalah terhadap diri kita. Gak usah rendah diri, tapi rendah hati. Kita diberi anugerah pikiran, tetapi juga anugerah hati. Supaya kita bijaksana. Terutama para umat Katolik yang menjadi pemimpin apa saja, entah pemimpin gereja, pemimpin di masyarakat. Supaya kita kalau ngomong harus dipikirkan sungguh-sungguh di depan orang banyak. Apalagi sekarang zaman media ini, ngomong para pemimpin kita diperhatikan. Diperhatikan, dipotret. Ngomong menjelek-jelekan orang banyak langsung terekam. Kalau kita punya hati, kita bijaksana. Jangan mudah bicara yang menyakitkan. Maka di dalam hidup menjadi murid-murid Tuhan, bicara hal-hal yang surgawi. Hal-hal yang dari Tuhan. Memuji, menyapa, selamat pagi, selamat siang. Memberi pembongan, ayo semangat. Jangan kata-kata kasar, kata-kata maaf setan yang keluar dari mulut kita. Lalu mari kita mohon rahmat Tuhan, juga kita peduli. Juga di keluargaku, di gerejaku, di masyarakatku. Terutama orang-orang yang hidupnya tidak beruntung. Orang miskin, orang tertindas, orang yang terpinggirkan. Sehingga kita akan diberi balasan oleh Tuhan yang berlimpah. Hidup damai, sejahtera, dan kita menjadi terang dunia karena kita mengulurkan tangan tanpa beda-bedakan kepada orang-orang kecil itu. Mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita menjadi orang yang rendah hati dan peduli. Dan dalam Ekaristi ini, mari kita berdoa untuk negara kita. Supaya negara kita tidak bubar. Amin.